Ini bareng sama kakak yang cantik banget. Dan sekarang aku udah terhubung nih sobat kreatif ya sama kakaknya. Karena sekarang lagi pandemi kita nggak bisa ketemu langsung deh. Tapi kita masih bisa ketemu lewat Zoom ya kak ya. Hai hai hai, it's Talia. Halo Kak, apa kabar? Hai, Bener ya baik suara baik banget. Apa kabar kamu? Kayaknya seger ya pagi ini. Iya, baru bangun nih. BTW suaraku jelas nggak Kak? Jelas jelas. Jelas Oke. dong, jelas sejelas masa depan kamu jelas deh pokoknya ya. Amin. Talia, hari Minggu baru bangun ya? Ya nih, kebetulan lagi nggak bangun pagi hanya untuk ngobrol-ngobrol sama kakak cantik ini. Wow, oke deh sobat kreatif, dan hari ini kita bakal ngobrol sama Katalia Amrita pagi ini yang baru bangun banget ya. Tapi muka bantalnya tetap cantik banget kok, tenang ya. Kan jarang loh ada cewek muka bantal tapi tetap cantik. Coba aku ya pagi-pagi. Wah, udah bengkak sana sini tuh muka. Kamu emang aktivitas hari Minggu emang selalu bangun agak siangan gitu kalau nggak ada jadwal atau gimana nih? Atau cuma malam aja? Hari ini aja karena semalam begadang? Halo, Iya, agak putus-putus nih Kak. Aktivitas hari Minggu ya tadi. iya. Kayaknya kita lagi kesusahan sama sinyal kita sobat kreatif. Duh, kayak film aja ya susah sinyal kita. Halo, Iya? udah terdengar belum suaraku? Oke, udah. Sinyal di sini. Mhm. Ya, aktivitas aku hari Minggu ya, iya sih bangunnya agak lebih siang karena kan kalau hari Minggu ini memang aja dipakai untuk istirahat Mhm. waktunya gitu. Istirahat jadi istirahatnya lebih panjang gitu. Cuma biasanya juga kadang-kadang olahraga pagi, mood, tergantung mood. Tergantung mood juga ya. Jadi hari Iya. Minggu kayaknya kamu ngasih waktu banget buat badan kamu istirahat ya. Terus Iya, juga quality harus ada. time juga ya, me time. Kamu kalau me time apa sih? Ngelakuin apa sih? Aku biasanya nonton film nih, Nonton film? nonton film, nonton maraton series gitu. Enggak maskeran gitu kayak cewek-cewek pada umumnya ya, skincarean gitu kan. Kita Biasanya tiap berroll-roll malam gitu rambut sih. kan biasanya, rambutnya di-roll, terus juga Bener, maskeran bener, gitu. bener. Enggak ya? Itu biasanya kalau mau tidur sih, kalau lagi pengen tidur terus pengen seger gitu. Mhm. Jadi aku peran dan apa bener rambut biar besok Hmm. paginya udah enak. Udah enak, udah nggak perlu Tuh, lagi capek-capek dandan ya. Tapi bener. enak emang kayak gitu sobat kreatif. Nah, dan Talia, kamu ngeluarin single terbaru kan beberapa hari yang lalu aku lihat. Ya, tanggal 5 Februari kemarin. 5 Februari kemarin kamu ngeluarin single yang terbaru, itu judulnya Susah Lupa ya. Lupa. Dan hari ini aku mau tanya-tanya nih soal yang single terbaru kamu yang Susah Lupa. Berarti kalau tanggal 5 kemarin kamu kurang lebih promosi udah 1 bulan lebih ya? Halo, Iya? kenapa Kak? Ya berarti Putus tadi. oke. Jadi Langsung baru. kamu rilisnya kan tanggal 5 nih, berarti kurang lebih 1 bulan lebih lah ya kamu udah promosi lagu ini, udah kemana-mana ya. Dan kalau aku boleh tahu nih, lagu Susah Lupa ini diciptain sama siapa sih? Nah, untuk lagu Susah Lupa ini aku kerja sama Kapika Iskandar. Kalau Mhm. kakak tahu beliau yang akan pura-pura lupanya Mahen. Mahen. Mhm. Gitu. Jadi untuk lagu ini memang memang kolaborasi sama Kapika Iskandar. Lagunya dan liriknya juga ditulis sama Kapika Iskandar. Tuh. Kamu bisa tiba-tiba dapat lagu Susah Lupa ini nih gimana nih? Atau dari kayak Kapikanya, nih Talia cocok nih lagu buat kamu, atau kalian emang udah dari lama kenal deket atau gimana? Halo? Iya? Ya, jadi kalau untuk lagu Susah Lupa ini sendiri Mhm. memang aku sebenarnya ada sesi workshopnya juga sama Kapika. Jadi setelah Mhm. menentukan oke mau bekerja sama sama Kapika, Mhm. akhirnya kita ada sesi workshop bareng. Mhm. Terus nah di sesi workshop itu aku memang diperdengarkan ke beberapa lagu Oke. nya Kapika gitu, dan Mhm. akhirnya aku dan perlu beberapa hari untuk decide oke
Susah Lupa nih yang paling cocok buat aku. Kenapa? Karena Mhm. menurut aku dan tim, lagu Susah Lupa ini em, apa ya, paling cocok sama karakter suara aku juga dibanding lagu Kapika yang keren-keren banget pastinya yang lain. Mhm. Terus juga ceritanya menarik Susah Gimana tuh? Lupa ini karena em, cukup universal ya, karena kita relate banget sama keadaan Mhm. Susah Lupa ini, dan gak cuma buat pasangan tapi sangat universal, artinya bisa buat sahabat, bisa buat keluarga, dan semua orang-orang tersayang gitu sih. Jadi ceritanya tertarik sama ceritanya dan juga cocok sama karakter suara aku gitu. Akhirnya milih Kapika. Jadi ini kita juga ngelihat dari alur ceritanya juga sih ya, Kak Pika ngasih kamu lagu ini dan kayaknya dia pikir cocok nih sama suara kamu ya dan keluarlah single Susah Lupa ini ya. Tapi sebelum Susah Lupa ini kamu juga ngeluarin single yang Jadian ya kan? Itu single duet. Bener kan. Jadi sebelumnya aku eh, bersama label aku yang sekarang juga, Ikan Mhm. Peri, mengeluarkan satu single, tapi formatnya duet Mhm. sama nyanyi cowok pendatang baru juga namanya Bon. Mhm. Di label aku juga gitu. Um, Judul lagunya Jadian. Udah bisa didengarkan juga di semua digital streaming platform Mhm. gitu. Nah, dan lagu Kamu Susah Lupa ini juga udah bisa didengar dong ya, karena udah rilis di semua platform musik ya. Ya, Di selalu juga bisa semua sahabat didengarkan. kreatif ya, Susah Lupa nih dari Talia Amrita. Tapi nanti aku juga pengen denger kamu nyanyi langsung deh, boleh nggak sih? Boleh Boleh dong. dong ya, apa sih yang nggak boleh pagi hari ini? Kita bolehin semua pokoknya ya. And kalau ngomongin lagu Susah Lupa ya, ini nih liriknya aku pernah denger Hmm, beberapa kali ya dan kayaknya liriknya kayak dalam gitu ya. halo, halo. Oh, Iya, kamu dengar kah? boleh diulang, Kak? Iya, kalau ngomongin yang Susah Lupa ini kayaknya liriknya dalam banget deh, aku pernah dengerin beberapa kali ya. Dan aku pengen tahu dong, perasaan kamu waktu pertama dapat lagu ini, waktu pertama banget denger demonya tuh itu gimana tuh? Reaksi kamu terhadap liriknya sendiri dulu deh. Yang pasti, yang pertama pasti senang ya, karena kan Mhm. um, Kapita sudah membuat lagu ini dengan sangat indah gitu ya. Mhm. Tapi juga kalau dengar dari cerita lagunya, memang lagu ini harus harus benar-benar dikayatin juga. Mhm. Pas pertama kali reaksi aku mungkin uh, campur aduk sih, ada senangnya juga, tapi Mhm. ada anxiousnya juga, karena kan membawakan lagu yang moodnya sedih ini harus harus pinter-pinter untuk menggali perasaan supaya pesannya di lagu nanti tersampaikan gitu sih. Tapi kalau kamu pengalaman pribadi yang relate sama lagu ini ada nggak? Ada kebetulan, Ada. kebetulan aku juga pernah pernah ada di posisi posisi ini gitu, posisi susah lupa, dan aku rasa kayaknya banyak orang juga dengan relate dengan lagu ini, dengan ceritanya gitu. Aku pernah ada sih di posisi itu. Pernah di posisi itu yang Susah Lupa sama apa nih? Hmm, banyak ya, banyak sih, Banyak cuma ya. mungkin kalau misalkan dalam percintaan ya pasti sama mantan gitu. Oh, kamu Kenangan tidak kamu baik. tipe-tipe orang yang susah move on juga ya? Iya, parah parah banget. Bener Aku ya? tipe orang Tapi biasanya itu. kalau orang yang susah orang ya tipe yang susah move on itu pasti orang yang bucin pas pacaran. Iya ya, bener Iya ya. deh, kayaknya iya deh. Kamu bucin banget ya pas pacaran. Iya, iya, iya. Hal Bisa dibilang terbucin, seperti itu. hal terbucin yang pernah kamu lakuin yang sampai sekarang masih kamu ketawain diri kamu dulu apa? Aduh, udah lupa banget, udah lama banget ya. Mungkin uh, Apa tuh? Hal terbucin yang pernah kamu lakuin? kalau halo, Iya? oh kedengeran suaraku. Mm-mm. Aku tuh tipe orang yang kayak kalau misalkan udah dalam satu hubungan tuh, em, ya ya digetolin gitu loh sekalian. Jadi kayak kalau Mm-mm. aku nggak tahu nih, kalau ditanya hal terbucin apa, aku nggak bisa point out satu gitu, karena nggak tahu deh, banyak mungkin. Saking banyaknya kebucinan yang kamu lakuin ya. Nggak mau Iya. spill satu-satu, nggak ada, banyak pokoknya ya. Emang sih kalau ngomongin bucin sekarang emang lagi
banyak banget ya yang bucin, tapi nggak semua orang bisa dibilang bucin kalau lagi pacaran ya, karena yang namanya Oh, pacaran ya, ya yang saling namanya sayang bener. gitu, saling ngasih perhatian, nggak bisa dibilang bucin juga sih Sobat Kreatif ya, itu wajar. Ya, Dan kalau kita balik lagi nih ya ke Susah Lupa nih, yang dirilisnya tanggal 5 Februari kata kamu kemarin ya, dan itu kayaknya menjelang hari Valentine ya, karena kan hari Valentine tanggal 14 tuh. hari Valentine 14, Hmm? benar. Itu gimana kamu mengeluarkan lagu sedih tuh sementara ya sebentar lagi hari kasih sayang gitu. Jadi sebenarnya tujuan utamanya itu adalah kita mau mengambil perspektif yang beda dari hari Valentine itu sendiri gitu. Karena Mhm. kan biasanya hari Valentine identik dengan cinta, Mhm. sayang, dan semua yang happy happy gitu. Tapi di sini mau ngambil point of view dari orang-orang yang ternyata di hari Valentine itu nggak semua orang merasakan itu loh. Ada Mhm. kok yang masih bisa move on, masih bisa mengikhlaskan, masih bisa merelakan, mewakili orang-orang itu gitu. Jadi kamu mewakili keresahan orang-orang ya yang lagi jomblo di hari Valentine ya, yang jadi kesepian gitu ya, benar benar benar. Karena di hari Valentine gak semua orang ya bisa ngerayainnya bareng sama pasangan kayak bareng sama keluarga, kayak ada anak rantau yang gak bisa ngerayain hari Valentine, yang anak rantau jomblo lagi gitu ya, double banget ya. Dan Itu biasanya. mhm. Di single Susah Lupa ini sendiri nih siapa aja sih kayaknya yang tergabung, asik tergabung lagi ya, yang berperan di dalam pembuatan single album kamu ini? Yang pertama pastinya pencipta lagunya sendiri yaitu Kapika Iskandar. Terus Kapika juga yang direct vokal aku gitu. Mhm. Terus nge-arrange music juga gitu. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Kapika Iskandar. Terus juga pastinya manajemen sama Mhm. label aku yang sekarang, Inventory. Terima kasih juga, terima kasih banyak. Gitu. Jadi banyak banget yang tergabung ya. Tapi dalam proses pembuatannya sendiri nih, ini makan waktu yang berapa lama nih? Kalau pembuatannya Susah Lupa itu dari awal workshop sampai akhirnya bisa take vokal itu kurang lebih 1 bulan kurang lebih. Nah, tapi memang karena kemarin lagi pandemi juga, jadi memang terhalang untuk selalu tatap muka. Jadi kita biasanya by call atau um, meeting online kayak gini. Terus kalau untuk take vokalnya sendiri cukup cepat sih. Aku kemarin tuh 1 hari dan alhamdulillah Kapika juga puas dengan hasilnya gitu. Setelah itu ada mixing mastering. Jadi kalau di total dari workshop sampai lagunya rilis, sampai lagunya selesai gitu Mhm. sebelum rilis itu 1 bulan. Oh gitu ya, jadi kurang lebih makan waktunya 2 bulan ya, dari pertama banget kamu dengerin lagu ini terus sampai rilisnya itu tanggal 5 tadi tuh Sobat Kreatif ya. And and aku masih banyak pertanyaan lainnya Sobat Kreatif, tapi kita bakal break dulu bentar aja ya. Bentar, jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal balik lagi di 91.6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas Morning Live Chat pagi ini bareng sama Talia. Cuci tangan dengan benar. Rutin mencuci tangan yang baik dan benar. Salah satunya adalah dengan hal sederhana, yaitu mencuci tangan. Kita tahu bahwa cara terbaik untuk melawan penyebaran coronavirus adalah dengan mencuci tangan. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Tapi, mengapa demikian? Karena sabun yang kita gunakan untuk mencuci tangan, sabun biasa, sabun mewah, aroma apapun sabun Anda, sabun antiseptik, atau sabun apapun itu, benar-benar mampu memusnahkan virus, termasuk virus corona. Begini cara kerjanya. Virus ini terdiri dari material yang dikelilingi oleh lapisan protein dan lemak. Sangat mudah menempel di tempat-tempat seperti tangan kita, maupun peralatan-peralatan di sekitar kita. Tetapi ketika kita membilas tangan hanya dengan air tersebut hanya akan mengalir melewati virus. Ini karena lapisan lemak membuat virus berperilaku mirip setetes minyak, tidak akan hilang hanya dengan air. Seperti halnya minyak, hanyalah lemak cair. Tapi, apa yang terjadi ketika kita menuangkan minyak ke dalam air? Tidak tercampur, minyak akan mengambang. Tapi kalau ditambahkan sabun,
minyak tersebut akan larut dalam air. Ya, seperti iklan sabun pencuci piring anti lemak yang sering kita lihat. Ini karena sabun memiliki dua sisi molekul. Satu sisi bereaksi pada air, satunya lagi terhadap lemak. Jadi ketika molekul sabun bersentuhan dengan air dan lemak, kedua reaksi tersebut benar-benar memisahkan lemak, mengelilingi partikel-partikel minyak, dan menyebarkannya melalui air. Nah, molekul virus corona ini memiliki lapisan lemak yang menyatukan semuanya. Jadi ketika berinteraksi dengan sabun, lemak ditarik keluar oleh sabun. Sabun akan memisahkan lemak dan menghancurkan molekul virus ini. Dan sisanya, air membilas sisa-sisa virus yang sudah tidak berbahaya. Tapi yang perlu diperhatikan, perlu waktu beberapa saat supaya efek ini terjadi. Berapa lama? Secara pastinya, 20 detik. Hal ini berfungsi juga pada pembersih tangan, karena sebagian besar mengandung alkohol dengan kinerja yang mirip dengan sabun, yang mampu menghancurkan lapisan lemak. Tapi kita membutuhkan alkohol berkonsentrasi tinggi untuk membuatnya bekerja. Setidaknya 60%, walaupun pembersih tangan cukup ampuh, tetapi lebih direkomendasikan menggunakan sabun biasa sebisa mungkin. Sabun apa saja memiliki cara kerja yang sama, bahkan yang tanpa label khusus antibakteri. Yang terpenting, cukup pastikan untuk selalu mencuci tangan Anda selama 20 detik dan Anda menggunakan penghancur virus paling utama, yaitu sabun. RRI Pro. Cek. Udah masuk belum sih? Cek. Oke. Nyanyi ah. 1, 2, 3. Tolong aku yang kini tak bisa kikiskan wajahmu. Stop. Suara lu ganggu banget. Aduh, aku kan lagi latihan. Siapa tahu nanti aku bisa jadi penyanyi. Penyanyi gadungan. Mendingan nih kalau mau jadi penyanyi, sering-sering deh ngobrol sama penyanyi beneran. Hah? Ngobrol sama penyanyi beneran? Ngobrolnya di mana, Ki? Mau dong. Morning Live Chat lah. Morning Live Chat setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM Jakarta dan di relay di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lanjut nyanyi lagi. Kira-kira Rizky mau request lagu apa? Coba lagunya Agnes Mo. Oh, Agnes Mo doang, kecil. Cek. Coke battle. Ya Coke battle. ampun. You are listening to Pro 2 FM. Hey there, Charlie Puth here. I'm Christina Aguilera. Kami dari The Hit. Pejamkan tanganku, itu yang ku harap ada padaku. You're listening 91.6 FM. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. 91.6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas, sobat kreatif ya. Kita masih di Morning Live Chat bareng sama Katalia Amrita ini ya. Hai. Dan sobat kreatif, buat kamu juga yang punya pertanyaan, mungkin mau tanya-tanya sama Katalianya, kamu boleh kirim pertanyaan kamu di WhatsApp kita 085725x916, atau kamu juga bisa langsung tanya di live chat YouTube kita. Kita lagi live streaming di YouTube RRI Palembang. Jangan lupa subscribe ya. And Katalia ya, kita tadi udah ngomongin tentang singlenya yang susah lupa ya. Dan tadi udah dibilang juga nih siapa-siapa yang tergabung ya, yang juga memberi kontribusi besar dalam singlenya ini ya. Tapi kalau
Kita flashback lagi, sebelum-sebelumnya kamu juga ngeluarin kayak single-single kamu tadi yang jadian ya, single duet ya. Dan sebelum single duet juga kamu pernah ikut ajang ya? Iya, sering sih karena aku memang memulai karir bernyanyiku ini kan dari kecil gitu. Kebetulan ayahku seorang guru vokal, jadi sejak kecil udah coba ikut lomba-lomba, festival-festival, terus juga sempat ikut join band juga jadi vokalis, dan sempat ikut vokal grup juga. Terus akhirnya sekarang memutuskan untuk bertolak karir gitu. Jadi kompetisi itu emang sering gitu. Ternyata kamu emang dari kecil ya suka ikut-ikut yang kayak kompetisi nyanyi yang kayak gitu. Emang kamu asal dari mana? Aku Jakarta, tapi ayah aku asalnya Banyuwangi. Cuma aku besarnya di Jakarta. Oh, tapi kamu besarnya di Jakarta ya? Mama asli mana? Mama Jakarta juga. Oh, Jakarta semua ya. Jadi cuma papa yang Banyuwangi ya. Tapi kalau untuk kayak kata kamu tadi ikut-ikut lomba, itu umur pertama banget kamu ikut lomba umur berapa tuh? Umur 7 tahun, kurang lebih kelas 2 atau kelas 3 SD gitu. Kamu udah ikut lomba nyanyi atau kayak busana-busana dulu tuh? Kayak kan anak-anak tuh suka tuh lomba yang busana gitu. Nah, waktu pertama kali nyanyi itu aku langsung lomba. Jadi kayak kebetulan guru SD aku tuh kayak lagi ujian praktek nyanyi di kelas. Terus beliau melihat, oh kalian bisa nyanyi gitu. Akhirnya dibilangin lah ke ayahku kayak, Pak ini anaknya bisa nyanyi gitu, boleh nggak mewakilin sekolah untuk lomba? Padahal aku belum ada pengalaman apa-apa pada saat itu. Terus akhirnya ya udah lomba, tapi ya gitu karena belum ada pengalaman juga demam panggung, jadi akhirnya masih nangis dulu sebelum naik panggung gitu. Pakai drama banyak dulu ya, nangis-nangis ya, namanya juga anak-anak ya kan ya. Jadi pertama banget kamu ikut lomba itu kamu ngewakilin sekolah kamu. Di lomba apa tuh, antar sekolah atau tingkat kota gitu? Lomba tingkat kota, antar sekolah juga sih, tapi tingkatnya DKI Jakarta gitu. Cuma karena memang aku belum ada pengalaman dan lawan-lawan aku kebetulan pada saat itu sudah lebih berpengalaman, jadi ya belum dapat placement gitu. Cuma nggak apa-apa pengalaman dan jadi cerita lucu gitu sih buat aku. Emang gimana tuh cerita lucu? Kamu nangis-nangis tadi? Iya, karena aku kayak nangis terus beneran yang kayak histeris karena nggak tahu apa yang harus dilakukan di panggung. Terus karena aku udah kayak oke, nanti di panggung harus gini ya, nanti gaunnya di mana ya, nanti jalan ke sini jalan ke sana. Karena demam panggung itu akhirnya cuma kanan kiri, tangannya cuma sebatas gini doang. Anak-anak banget ya. Nah. Tapi kayak panggung pertama kamu tuh yang kamu bilang tadi belum bisa dapet kayak juara ya atau bisa menang, tapi kamu udah terjun di dunia itu ya, emang dunia mana ya? Di karir bermusik kamu pasti banyak banget ya pengalaman-pengalaman yang kayak mungkin bisa kamu bilang seru. Ada gak sih pengalaman yang emang dari pertama banget kamu bermusik terjun ke dunia musik nasional nih yang gak pernah kamu lupain sampai sekarang? Pengalaman aku senang karena aku sejauh bermusik ini dan waktu aku masih belum terjun ke industri musik, aku berkesempatan untuk duet dan kolaborasi sama beberapa penyanyi Indonesia gitu. Aku pernah kolaborasi sama almarhum Mike Mohede. Terus aku pernah berkolaborasi sama kakak dari Malik Essential. Terus ya pengalaman-pengalaman yang tadinya aku kira aku nggak bakal dapet sebelum terjun ke industri musik ini, tapi ternyata aku dapet di usia yang muda tuh. Itu sih yang aku susah lupa. Jadi banyak banget pengalaman berduet kamu ya. Tapi tadi kamu bilang sempat berduet juga sama almarhum Mike Mohede ya. Itu lagu apa tuh yang kamu berduet juga di panggung kah atau kamu gimana tuh bisa duet kayak gitu? Jadi kebetulan almarhum Mike Mohede ini adalah
koleganya ayah aku gitu. Oh Jadi gitu. ada acara di suatu sekolah musik. Terus akhirnya Kak Mike minta, karena beliau tahu aku bisa nyanyi dan kebetulan udah pernah ketemu juga gitu. Jadi Kak Mike minta langsung ke ayah aku kayak, aku mau duet sama Thalia gitu. Terus waktu itu lagunya, aduh aku lupa lagunya apa, lagunya Mariah Carey sama Boyz II Men, aku lupa judulnya apa. Kak Mike mintanya lagu itu akhirnya. Oke, kita duet lagu itu gitu, dan seru banget sih. Kan aku emang gugup banget pada saat itu, cuma sangat menyenangkan gitu. Kak Mike adalah sosok yang sangat inspiratif, sangat helpful juga. Jadi berarti papanya Kak Thalia nih salah satu orang yang berkecimpung di dunia industri musik juga dong? Kayak aku guru vokal juga. Tapi memang fokusnya ke ngajar vokal sih Kak. Jadi bukan musisi yang full time nyanyi gitu. Cuma memang guru vokal coach. Jadi emang ada darah musisinya kayaknya ya mengalir. Itu tuh. Tapi kamu bilang papa kamu juga kayak guru vokal. Jadi kamu emang dari kecil berarti ngeliat dong orang-orang yang latihan vokal nih sama papa kamu. Jadi kayak kamu niruin yang kayak gitu, gimana tuh? Jadi setelah perlombaan vokal itu, akhirnya pelan-pelan juga ayahku juga ngajarin aku, dan aku juga ngeliat cara ayah untuk ngajarin murid-muridnya. Tapi ternyata ke anaknya cara ngajarnya lebih galak ya. Kalau sama orang lain agak lunak ya dia ya, kalau sama anak lebih galak. Bener. Kalau sama orang lain aku ngeliatnya kayak asik nih belajar vokal. Terus pas aku coba ternyata ekspektasi dari ayah aku ke anaknya sendiri itu lebih tinggi gitu. Ekspektasi kamu kucing, dapetnya singa ya. Bener setinggi itu. Tapi kalau ayah kamu tadi kamu bilang kalau lagi latihan sama kamu kayak singa, tapi kalau di luar itu dia biasa aja atau emang tipenya tipe yang galak nih gitu? Kalau ada teman yang datang, siapa nih, mau kemana nih gitu? Enggak, ayahku baik kok. Cuma kalau sama anak-anaknya pasti mau yang terbaik kan. Jadi kayak pasti dituntut untuk lebih gitu. Kayak tegas ya pembawaannya, bukan pemarah. Tapi kalau mama sendiri juga ada darah musiknya nggak? Kalau mamaku nggak, cuma ayahku aja yang terjun di dunia musik. Tapi emang fun fact, dulu ayahku sama bundaku juga deketnya karena bundaku mau belajar nyanyi di ayahku gitu. Oh, modusnya ya gitu ya ternyata. Tapi kalau darah musik dari bunda sendiri nggak ada. Tapi ternyata modus papa kamu berhasil ya. Betul. Modusnya berhasil ternyata sampai sekarang. Dan kalau dari papa kamu sendiri itu pasti support banget dong ya yang namanya karir anaknya gitu sampai sekarang bermusik ya. Dan dari papa kamu sendiri nih ada nggak sih pernah nggak sih kayak bilang kamu kayaknya nyanyi lagu ini deh kayak bagus, suara kamu tuh bagus di mana gitu? Kalau dari ayah aku, dari situ tuh aku memang dikasihnya lagu-lagu yang cukup berat itu. Aku diperdengarkan sama Mariah Carey, Christina Aguilera, Whitney Houston gitu-gitu. Lagu-lagu jadul lah ya. Oldies semua ya lagunya ya. Benar, karena mungkin umur juga gitu. Jadi nih dikasih dengernya yang linting sama dia semua gitu. Jadi aku diperdengarkan lagu-lagu yang seperti itu. Cuma ya menurut ayah aku bagus gitu dengan nyanyian lagu-lagu itu. Cuma seberjalannya waktu aku kan juga ngediscover diri aku sendiri nih, aku pengen seperti apa. Mungkin lagu-lagu yang seperti itu aku juga cocok, cuma emang sekarang fokusnya lebih ke yang tidak seberat dan se-skillful itu mungkin, karena di industri musik juga kan kebutuhannya beda. Jadi sekarang kamu lebih fokus sama lagu-lagu yang kayak easy listening ya. Bener-bener. Lagu favorit kamu kalau yang dari dulu sampai sekarang gak berubah apa sih? Wow, Reflection-nya Christina Aguilera sih, itu nggak pernah mati tuh. Nggak pernah mati dari dulu ya.
Itu lagu yang diperkenalkan sama papa kamu juga atau kamu nemu sendiri itu lagu itu? Iya, yang diperkenalkan sama ayahku juga. Dan sampai sekarang ya. Sampai sekarang bahkan kadang-kadang masih aku bawain juga gitu kalau ada event-event yang kiranya cocok bawain lagu itu masih aku bawain. Kalau cerita seru nih, kamu lagi event-event atau ada kejadian lucu-lucu pernah nggak sih kamu ngalamin kayak misalnya sepatu tiba-tiba kayak lepas heelsnya sebelum nyanyi atau kayak gitu pernah nggak? Pernah. Ini bukan lucu sih, cuma mungkin jadi memorable buat aku gitu. Jadi aku pernah diundang ke salah satu acara offline gigs. Ingat banget itu di Jakarta Fair dan aku dapat panggung yang cukup besar. Apa ya? Dan di situ panggungnya memang di set bukan untuk penonton yang stay tapi penonton yang lalu lalang di situ. Terus tapi memang panggungnya cukup besar gitu dan cukup nerve-wracking juga pada saat itu. Terus akhirnya aku cukup gugup pada saat itu dan aku mikir nih gimana caranya supaya orang yang lalu lalang ini nggak cuma lalu lalang tapi bisa ngeliat gue gitu, berhenti dan ngeliat gue. Emang agak deg-degan. Waktu aku di atas panggung kan aku bawain beberapa lagu. Ada satu momen di mana aku nyanyi satu lagu, terus ada segerombolan anak-anak cewek dari ujung spot yang jauh dari aku. Terus dia denger aku nyanyi. Waktu itu aku ingat banget lagunya Ariana Grande yang Side to Side. Mereka denger aku nyanyi itu, semuanya langsung pada nengok, terus teriak, abis itu lari dari ujung ke depan panggungku gitu. Terus aku langsung kayak, wow, keren juga. Kayak ngerasa banget ya feel-nya gitu. Tiba-tiba ada yang histeris kayak gitu. Itu tuh perasaan yang kayak gimana tuh? Nggak bisa diungkapin ya. Senang banget karena berarti caraku untuk memikat penonton berhasil gitu kan. Oh, jurus banget jadi ya. Tapi kalau sekarang kan lagi pandemi nih, event-event juga kayak ada yang di cancel, terus nggak boleh keramaian juga ya. Itu cara kamu tuh biar tetap eksis tuh gimana? Sejauh ini ya sedih banget sih, kita semua kangen suasana normal gitu ya. Tapi ini yang aku lakukan, aku memanfaatkan platform-platform yang ada di sosial media, karena sekarang siapa sih yang nggak pakai sosial media? Karena sekarang semua larinya ke digital kan, karena kita udah susah untuk ketemu langsung, ada offline kayak gitu-gitu udah tidak memungkinkan. Jadi memang mengoptimalkan di yang digital gitu. Jadi aku memang cukup konstan di sosial media gitu, untuk eksistensi sendiri gitu ya. Kalau di sosial media kamu aktif banget kayaknya ya. Aktif banget ya. Kayak orang tipe-tipe yang kalau bikin story titik enggak? Enggak sih, mungkin ada waktunya ya. Lagi ada. Oke, sobat kreatif, kayaknya kita lagi. Halo? Oh udah. Nggak kedengeran ya tadi aku. Aku bukan tipe orang yang ngatokin setiap hari harus titik-titik nih story-nya, nggak gitu. Cuma ada kalanya juga sih story titik-titik kalau mungkin lagi event atau lagi ada acara atau ada hal yang penting kayak gitu. Kalau lagi mood ya ada event-event, terus juga ada yang mau dipromoin ya, itu pasti titik. Tapi ya tergantung juga ya sobat kreatif, namanya juga sosial media punya orang, terserah mau diapain ya. Kalau nggak suka ya tinggal blok gitu. Iya dong ya. Kalau kamu sendiri kalau bersosial media tuh tipe-tipe yang suka curhat gak sih? Kayak di sosmed tuh ada kan kalau orang lagi galau tuh unggahannya wow kata-kata bijak semua tuh. Aku tipe orang yang cukup tertutup nih kalau di sosial media, karena menurut aku nggak semuanya harus di-share di sosial media juga. Terus aku bukan tipe yang curhat-curhat gitu sih, apalagi kalau soal percintaan di sosial media jarang banget aku menceritakan masalah yang galau-galau gitu. Enggak ya, jadi tipe-tipe orang yang diam-diam aja gitu, punya masalah diam ya, senang juga diam. Halo? Iya. Udah.
Kita kedengeran, gimana tenang tuh? aja, kita kedengeran. And sobat kreatif ya, kita bakal balik lagi nih karena udah ada beberapa pertanyaan yang masuk juga. Nanti juga bakal dijawab sama Katalianya ya di WhatsApp kita sobat kreatif. Untuk kamu yang juga mau tanya-tanya, tinggal WhatsApp aja di 0857 25 kali 916. And kita bakal balik lagi untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. So stay tune on 91.6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Cek. Udah masuk belum sih? Cek. Oke. Nyanyi ah. 1, 2, 3. Tolong aku yang kini tak bisa kikiskan wajahmu. Stop. Suara lu ganggu banget. Aduh, aku kan lagi latihan. Siapa tahu nanti aku bisa jadi penyanyi. Penyanyi gadungan. Mendingan nih kalau mau jadi penyanyi, sering-sering deh ngobrol sama penyanyi beneran. Hah? Ngobrol sama penyanyi beneran? Ngobrolnya di mana, Ki? Mau dong. Morning Live Chat lah. Morning Live Chat setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM Jakarta dan di relay di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lanjut nyanyi lagi. Kira-kira Rizky mau request lagu apa? Coba lagunya Agnesmo. Oh, Agnesmo doang, kecil. Cek. Coke battle. Ya Coke ampun. battle. You are listening to Pro 2 FM. Hey there, Charlie Puth here. I'm Christina Aguilera. Kami dari The Hit. Pejamkan tanganku, itu yang ku harap ada padaku. You're listening 91.6 FM. The best music in this channel. Pro 2 FM. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM. Suara kreativitas. Pro 2 FM suara kreativitas, kita masih di Morning Live Chat pagi hari ini sobat kreatif bareng sama Thalia Amrita ya. Hai, masih terhubung ya kita ya. Masih. Oke. Jangan tiba-tiba hilang ya. Suka banget ngeghosting. Duh ya sobat kreatif, kita tadi udah bilang, Erin juga udah bilang sama kamu kalau kamu mau tanya-tanya soal Thalia Amrita ini, kamu bisa tanya di WhatsApp kita 0857 25 kali 916. Atau kamu juga bisa langsung komen di live chat YouTube kita. Kita lagi live streaming di RRI Palembang. So silahkan ya yang mau tanya-tanya, subscribe juga. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih sebenarnya Thalia ya. Dan aku boleh. Kayak Upin aja kamu ya. Boleh. Oke deh, aku mau jawab pertanyaan yang pertama nih. Hai ini halo pagi Kak, aku Adit dari Kertapati, ini daerah di Palembang nih ya. Adit di Kertapati, mau tanya dong penyanyi luar favorit Kak Thalia siapa sih? Terus juga tadi kan lagunya lagu dari Christina Aguilera, nyanyi dong Kak dikit. Oke. Boleh. Halo Adit, terima kasih pertanyaannya. Penyanyi favoritnya jauh ini suka banget sama Ariana Grande. Karena dia keren banget, full package gitu. Di panggung gak setengah-setengah juga, mau nari-nari, nyanyi juga on point banget, terus riff and run juga mantap banget gitu. Jadi Ariana Grande favorite singer. Berarti kamu juga senang dong dengar lagu yang kayak Ariana Grande ya. Kamu suka cover juga gak sih? Iya, aku sebelum rilis single memang basicnya awalnya tuh aku nggak cover gitu. Dan emang Ariana Grande jadi salah satu nyanyi yang lagunya sering banget aku cover gitu.
Gitu. Tapi tadi sebelum kamu nyanyi Christina Aguilera, nyanyi dikit dong yang Ariana Grande yang kamu cover. Aku pengen denger. Oke, aku nyanyi My Everything dari Oke. Ariana Grande. You were my everything till we were nothing, and it took me a lot to say. Now that it's gone, my heart is missing something. So it's time to push my pride away. You are, you are, you are my everything. You are, you are, you are my everything. Yeay. Tapi emang kayaknya enak ya. Iyalah kalau nyanyi namanya enak terus kalau nyanyi ya. Nah, yang dari Adi tadi nih Christina Aguilera. Lagu favorit Boleh. kamu kayaknya ya. Reflection ya. Mhm. Who is that girl I see staring straight back at me? When will my reflection show who I am inside? Oke. Udah ya Adit, terbayar sudah ya. Ya. Terbayar lunas sudah. Dan Dan misalkan mau lihat covernya Reflection, aku ada di YouTube. Cari aja Reflection Thalia Amrita, pasti nanti ketemu. tapi kalau channel YouTube pribadi kamu sendiri apa tuh? Kalau ada yang mau tanya-tanya atau cari-cari nih cover kamu? Thalia Amrita THALIA AMRITHA. Oke, silakan kunjungin ya Sobat Kreatif kalau kamu mau lihat lebih banyak covernya dari Thalia Amrita ini. And ini ada Ana ya yang ada di Kenten, dari Palembang juga sih ya. Kak Thalia kan kemarin waktu single Susah Lupa rilis di bulan Februari sempat bagi-bagi bunga mawar warna biru. Ada maksud atau pesan tertentu nggak sih? Halo Kak Ana, terima kasih pertanyaannya. Ya jadi memang sebenarnya bunga warna biru itu simbol dari laguku yang terbaru ini, lagu Susah Lupa. Kenapa sih? Kenapa warna biru gitu dipilih? Yang pertama, biru itu sendiri kalau dalam penciptaan itu artinya kesetiaan Kak. Nah, terus kenapa milih bunga mawar biru? Kan sebenarnya bunga mawar biru itu nggak ada kan. Sebenarnya pesan yang mau disampaikan adalah sesuatu yang rasanya tidak terjadi itu akan terjadi bagaimanapun caranya, kapanpun waktunya bisa aja terjadi. Sama halnya ketika kita lagi dalam fase melupakan atau merelakan atau mengikhlaskan orang yang kita sayang, pasti kadang-kadang kita tuh ada di fase yang gue nggak mungkin nih lupa sama dia, gue nggak mungkin dapet yang lebih baik dari dia gitu, gue nggak mungkin bisa move on. Tapi sebenarnya waktu akan menjawab semuanya gitu, dan itu butuh proses, tapi itu akan terjadi eventually gitu, sama kayak bunga mawar biru. Jadi pertanyaannya tuh arti bunga mawar biru atau bagi-bagiinnya ke siapa sih? Maksudnya kamu bagi-bagiin mawar biru itu ada kesan tertentu nggak gitu katanya? Pesannya, kalau pesan dari mawar birunya sendiri tuh itu, kenapa dibagi-bagiin bunganya? Karena berdekatan dengan hari Valentine juga, hari yang identik dengan bunga gitu. Jadi momennya pas untuk membagi-bagikan bunga itu sama untuk menyebarkan. Jadi di bunga itu aku selipin satu quotes gitu dan barcode. Jadi kalau orang mau dengar lagu aku bisa langsung scan barcode-nya, nanti bisa langsung ke lagu aku gitu. Jadi memang untuk memperkenalkan aku juga sebagai penyanyi baru di industri ini, tapi juga nyerempet-nyerempet Valentine, jadi pas nih bunga gitu. Gitu ternyata nih Sobat Kreatif ya. And the last ya, kayaknya satu pertanyaan lagi nih. Ada. Sebenarnya banyak sih, tapi aku mau jawab satu pertanyaan lagi deh, karena waktu kita mepet banget Sobat Kreatif, gak kerasa banget ya udah ngobrol-ngobrol kita hari ini. And terakhir nih, halo assalamualaikum Pro 2 dari Palembang, mau tanya dong sama Kak Thalia rencana karir kedepannya, terus pengen duet sama siapa lagi, karena udah banyak banget kayaknya duet sama artis-artis. Terima kasih pertanyaannya. Rencana karir kedepannya pastinya, karena aku baru juga terjun di industri ini, aku masih mau belajar dan mengeluarkan karya-karya baru lagi dari aku gitu, yang semoga bisa dinikmati para pendengar di Indonesia gitu ya, pendengar musik di Indonesia. Terus pasti berkarya dan tetap produktif lagi sih. Kalau ditanya mau duet sama siapa lagi, banyak ya artis Indonesia
kalau ditanya paling aku pengen banget duet sama Agnes Mo, Raisa, sama Oke, jadi Agnes Mo, Raisa ya. dan sama Oke deh. Tapi untuk kedepannya nih, ini kan kamu udah rilis kayak Susah Lupa. Mungkin sekarang kan lagi banyak banget tuh ya captionnya kayak kalau penyanyi nih ada ini nih prolog 1-nya 2 kayak bertema gitu lagunya, jadi kayak satu cerita gitu kalau dihubungin. Jadi kamu punya rencana nggak sih mau ngeluarin yang kayak gitu juga? Sejauh ini belum ada karena lagu Susah Lupa dan promo-promo, tapi itu tidak menutup kemungkinan sih gitu. Karena di era pandemi ini kan semuanya unpredictable gitu ya. Bisa aja emang dapat inspirasinya untuk bikin sesuatu yang nyambung dari Susah Lupa, tapi untuk for now masih fokusnya ke Susah Lupa dan belum ada kepikiran ke situ. Mungkin bisa jadi lebih bagus juga buat aku. Terima kasih. Baiklah ya. Duh, masih ada ini ya. Yang kirim-kirim masih ada. Oke deh, the last deh. Satu lagi. Oke, Sobat Kreatif ya, karena aku baik banget pagi hari ini sama kamu. Ini ada Riri di Pajo ya. Pagi Kak, ya aku tadi kepoin Instagramnya Katalia. Katanya ada kenangan tersendiri dengan 5 Seconds of Summer. Ceritain dong Kak. Oh my god, stalker ternyata dia ya. Di stoknya sampai bawah banget itu. Iya, terima kasih loh Ri. Titik-titiknya diliatin semua dia. Ya, itu gimana tuh? Jadi waktu itu sebenarnya ini pengalaman yang seru aja sih gitu, karena aku udah kesempatan untuk ketemu sama 5 Seconds of Summer gitu, untuk meet and greet. Karena waktu itu waktu mereka datang ke Jakarta juga mereka open meet and greet gitu, dan ya kita bisa beli tiket meet and greet gitu. Jadi kebetulan fun fact-nya adalah aku waktu itu nggak beli tiket meet and greet, jadi aku beli tiket nonton biasa. Terus tiba-tiba out of nowhere aku dapet giveaway, bisa dapet 2 tiket untuk ketemu mereka gitu. Aku juga kayak wow, aku kaget banget, tapi ya itu seru sih. Oh, jadi kayak hoki banget ya hidupnya, ngerasa hoki aja gitu ya kalau ingat-ingat lagi sama 5 Seconds of Summer ini. Oh gitu ya, semoga nanti hokinya nular deh ke aku ya. Beli tiket gitu ya, ketemu sama artisnya langsung. Talia, thank you banget buat pagi ini. Aku mau lanjut tapi ternyata ya tim kita udah bilang udah habis gitu. Oke deh ya. Karena pagi hari ini kita udah ngobrol-ngobrol banget nih sama Katalia Amrita ya, thank you banget, dan semoga untuk singlenya sukses terus ya, terus berkarya di industri musik Indonesia, selalu eksis terus untuk Katalia Amrita nih. Thank you banget ya. Thank you. Bye. Say hi nih. And Sobat Kreatif ya, nih buat kamu juga yang mau dengerin lagu terbarunya Katalia Amrita, kamu bisa denger di platform-platform musik, udah tersedia semua. Dan juga kamu juga bisa langsung request di Pro 2 RRI Palembang Suara Kreativitas juga lagunya. And Erin mau undur diri sejenak, tapi nanti Erin bakal balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 91,6 Pro 2 RRI Palembang Suara Kreativitas. Lagu terbaru dari Katalia Amrita, Susah Lupa. Tersulit di hidupku, tak semudah itu. Kau selalu ku bangga di depan mereka, ternyata kau pergi juga, meninggalkan cinta. Adilkah untukku? Ya
hatiku terluka, semakin tersiksa, tak mungkin terus menutupi. Selalu ku bangga di depan mereka, ternyata kau pergi juga, meninggalkan cinta. Adilkah untukku yang mereka tahu aku bahagia? Aku tak mengapa, tampak baik-baik saja. Sejak kau tak ada, hatiku terluka, semakin tersisa, tak mungkin terus menutupi. Ku lemah, betapa kita dipertemukan, bila akhirnya dipisahkan. Jika begini, silakan pergi, walau ku susah lupa. Mereka tahu aku bahagia, aku tak mengapa, tampak baik-baik saja. Aku tak mengapa, tampak baik-baik saja. Sejak kau tak ada, hatiku terluka, semakin tersisa, tak mungkin terus menutupi. Ku Cek 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 cek. Udah masuk belum sih? Cek cek cek. Oke, nyanyi ah. 1, 2, 3. Tolong aku yang kini tak bisa kikiskan wajahmu, wajahmu, wajahmu. Aduh, stop. Suara lu ganggu banget. Aduh, aku kan lagi latihan. Siapa tahu nanti aku bisa jadi penyanyi. Penyanyi gadungan. Mendingan nih kalau mau jadi penyanyi, sering-sering deh ngobrol sama penyanyi beneran. Hah? Ngobrol sama penyanyi beneran? Ngobrolnya di mana, Ki? Mau dong. Morning Live Chat lah. Morning Live Chat setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM Jakarta dan di relay di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lanjut nyanyi lagi. Kira-kira Rizky mau request lagu apa? Coba lagunya Agnesmo. Oh, Agnesmo doang, kecil. Cek. Coke battle. Ya Coke battle. ampun.